Alhamdulillah, Alhamdulillahil karimil mannan, dzil tawli wal fadli wal ihsan, alladzi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan wa manna alaina bi irsalihi akrama khalqihi alaihi wa afdalahum lidinihi habibahu wa khalilahu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan takunu lana tariqan liqurbihi wa ta'kidan lihubbihi wa baban la jama'na alaihi wa hadiyatan maqbulatan baina yadayhi wa sallim wa baraka kadzalika abadan warda an alihi wa sahbihi su'ada. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kita mati kecuali dalam kondisi Islam. Di dalam ayat lain Allah juga mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kata Allah, wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rabb kalian yang menciptakan kita hari ini. Itu asalnya dari satu jiwa. Dan dari satu jiwa itu Allah ciptakan keduanya. Dan dari keduanya Allah tebarkan umat manusia di seluruh penjuru dunia ini. Maka Allahu Akbar, barangkali kita ini yang merasa kita belum kenal, bukan berarti kita tidak memiliki ukhuwah Islamiyah. Tapi kita yang hadir di masjid yang mulia ini sejatinya adalah saudara. Lalu di dalam ayat lain juga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ingat jamaah, lagi-lagi di dalam ayat ini Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman. Maka barangkali jika ada di antara kita yang belum mempercayai, yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allahu Akbar, bisa jadi kita yang hadir yang tidak mempercayai akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan merupakan orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Jamaah sidang salat Jumat mata'anallahu hayatana bitamin sihah wal afiyah. Dalam khutbah kali ini izinkan khatib menyampaikan sebuah tema yang nampaknya ini sangat sekali mudah. Tapi karena mudah itu, tapi ternyata ini banyak diremehkan oleh kebanyakan manusia, kebanyakan dari kita. Ini merupakan ya sebuah hal yang membutuhkan semangat perjuangan yang amat tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jamaah sidang salat Jumat, nata'anallahu hayatana bi tamsihah wal afiyah.
Di dalam ayat yang Khatib bacakan tadi, ini menunjukkan bahwa perubahan yang kita inginkan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita menginginkan entitas kita menginginkan sekolah kita menginginkan anak istri, menginginkan sanak saudara kita menjadi baik. Tapi rasa-rasanya sangat aneh jika tidak dimulai dari kita. Dari kita pribadi yang menginginkan perubahan itu. Maka ayat tadi ini merupakan sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin merubah suatu kaum, kita ingin merubah sebuah kebiasaan yang buruk, barangkali jika ada di antara kita berkali-kali memberikan nasihat kepada anaknya, berkali-kali memberikan arahan, bimbingan kepada bawahannya, kepada seluruh yang ia atur. Tapi barangkali mereka tidak mau mengikuti Anda, tidak mau mengikuti jamaah. Maka barangkali itu menjadi introspeksi pada Jumat kali ini, bahwa itu semua harus dimulai dari diri kita. Kita menginginkan Indonesia saat ini berubah. Kita menginginkan segala macam perubahan. Allahu Akbar. Allah mengatur di dalam Al-Quran. Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita semua agar kita selayaknya merubah diri kita sendiri. Allah telah berfirman dalam surat Al-Balad ayat 8 sampai 10. Alam naj'al lahu 'ainain, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu kebajikan dan kejahatan. Inilah yang merupakan sebuah kemuliaan yang ternyata tidak diberikan kepada makhluk yang lainnya kecuali manusia. Kita diberikan kesempatan, kita bisa menjadi manusia yang sebaik-baiknya manusia, dan kita juga diberi kesempatan untuk menjadi seburuk-buruknya manusia. Itulah yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak aneh jika ada di antara kita yang hari ini ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, besoknya ia bermaksiat, besoknya lagi ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu besoknya lagi ia bermaksiat. Lalu bagaimana kita menyikapi hal ini? Selayaknya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat akan segala perintahnya adalah terus berusaha. Jika kita sedang futur, maka segera kita mendatangi perkumpulan-perkumpulan yang amat baik, yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Al-Karim, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Perhatikan bagaimana di dalam ayat yang tadi Khatib bacakan, memilih jalan baik ini merupakan diumpamakan dengan menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Kenapa Allah mengatakan seperti ini? Bagaimana tidak jamaah? Di tengah umat yang saat ini berbuat baik ini sangat-sangat sulit ya. Dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Ini kenapa Khatib bilang ini sangat sulit? Karena betapa banyak ini kita terlena dengan kemudahan-kemudahan yang ada saat ini. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam tafsir Ibnu Katsir, al-kabira bermakna masyaqqah taqilah, atau di dalam bahasa Indonesia itu adalah sesuatu kesulitan yang sangat berat. Lalu apa makna orang khusyuk yang ada di dalam ayat tadi yang Khatib bacakan? Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Abi Talhah menjelaskan dari Ibnu Abbas bahwa orang yang khusyuk adalah yakni al-musaddiqina bima anzalallah, orang yang percaya dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari tersebut jelas bahwa sebuah perubahan perlu adanya sebuah perjuangan.
Yang perjuangan ini tidak bisa dilakukan dengan hal-hal yang mudah. Dan jika kita mengenang bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, kita akan menyadari betapa beratnya perjuangan Nabi Muhammad SAW saat itu. Maka ada beberapa hal yang dapat menguatkan semangat dan langkah kita untuk berhijrah dan berubah menjadi insan yang lebih baik lagi di momen kemerdekaan ini. Yang pertama adalah memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat kita membaca doa iftitah. Tujuannya adalah agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini yang perlu digarisbawahi bahwa Rasulullah sendiri pun tidak dapat memberi hidayah kepada pamannya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasih, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang ia kehendaki. Dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk itu. Lalu yang kedua adalah bersungguh-sungguh. Untuk merubah dan mendapatkan petunjuk harus dilakukan dengan mujahadah. Baik dengan doa ataupun ikhtiar. Ketika kita sudah melakukan ikhtiar, jangan sampai lupa kita berdoa. Dan ketika kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah lupa bahwa kita harus berikhtiar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Lalu berikutnya yang ketiga adalah mengikuti langkah orang-orang yang ikhlas. Agar tidak salah jalan, tidak tersesat, maka perlu untuk mengikuti orang yang ikhlas dalam berjuang. Maka barangkali jika ada di antara kita hari ini yang mungkin tempat kita, yang mungkin barangkali tempat kita, lingkungan kita sangat jauh dari hal kebaikan, maka alangkah indahnya jika di waktu-waktu senggang kita, barangkali itu di waktu libur kita, sedikit demi sedikit kita berhijrah. Jika hari ini bukan merupakan momen untuk kita berhijrah, maka kapan lagi? Siapa yang bisa menjamin nanti sore, nanti maghrib kita bisa melaksanakan sholat maghrib? Allahu Akbar. Betapa banyak sudah peristiwa yang layak untuk kita dijadikan pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun." Ikutilah orang-orang yang tiada minta balasan kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kesimpulan dari khutbah kali ini, untuk merubah diri menjadi seorang manusia yang lebih baik lagi, setidaknya dibutuhkan dua hal, yaitu kita harus tahan melawan arus yang ada pada saat ini, dan juga kita harus mempunyai rasa, kita harus mempunyai sikap, kita harus mempunyai sesuatu yang itu adalah istiqomah. Dan untuk menguatkan langkah ibadah kita diperlukan memohon agar mendapatkan hidayah dan pertolongan kepada Allah, bersungguh-sungguh mengikuti langkah orang-orang yang baik dan ikhlas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين رضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وفرق تدبيرهم وخرب بنيانهم وبدل أحوالهم اللهم انصرنا ولا تنصر علينا يا الله اللهم انصرنا ولا تنصر علينا يا الله اللهم انصرنا ولا تنصر علينا يا الله اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله